Fenomena partai politik mengusung artis sebagai calon anggota legislatif dalam rangka pemilu serentak 2024 nanti bukan hal yang luar biasa. Pasalnya, tiap-tiap momen pemilu nama-nama artis tak sedikit yang mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat. Melihat fenomena itu, banyak pertanyaan tentang para caleg selebritis ini, apakah mampu bekerja atau hanya menjual nama besarnya. Apalagi bakal caleg dari kalangan selebriti lebih memiliki nama besar ketimbang kader sendiri yang tak dikenal luas oleh masyarakat. Apa sih Kak yang mendasari Kakak masuk dunia politik? Sebetulnya kan tadi awalnya saya bilang saya banyak bawain acara politik awal-awalnya. Jadi itu sebetulnya kalau ditanya yang ngajakin untuk jadi caleg itu udah tiap pemilu tuh pasti banyak lah partai yang ngajak lah gitu ya. Di Pinang ceritanya. Cuma memang nggak tahu kenapa suami saya tuh nggak pernah ngasih. Intinya adalah nggak tahu deh, pokoknya enggak aja. Kalau buat perempuan itu kalau nggak ada ridho susah lah ya dari suami. Jadi mau gimana pun juga dia nggak bisa. Nggak tahu gimana, ini tahu-tahu tahun ini tiba-tiba dia yang mulai, dia yang nanya, kamu mau nggak sih, masih mau nggak kamu gitu. Terus saya bilang beneran nih gitu. Oke deh, saya izinin, bismillah deh kamu jalan gitu. Udah kemudian saya ada ketemulah sama teman-teman yang memang masih banyak di partai politik ya, teman yang saya kenal, yang saya tahu maksudnya dia baik sama saya, dia bisa membimbing saya gitu ya. Ya udah, kemudian ini aja pun ngomongin partai kan gak cuma satu sebetulnya yang ngajak ya gitu, tapi kan tetap jadi cari yang kira-kira paling pas buat kita. Terus kan kita kan maju nih, misalkan kita udah ada di kepala kita yang pengen kita perjuangkan. Saya dari bidang kesehatan, di bidang kesehatan aja masih banyak yang mesti diperjuangkan, termasuk barangkali anak-anak yang berkebutuhan khusus, masih banyak nih yang kita mesti kejar gitu ya. Pengennya ada center lah di Indonesia ini, masa nggak punya sih gitu ya. Padahal anak yang berkebutuhan khusus itu ya memang bukan cuma jumlahnya banyak ya, tapi mereka itu kan umurnya kan kayak panjang, bukannya yang kemudian ya mau diapakan untuk orang tuanya terus kemudian nggak bisa. Dan jangan pernah berpikir bahwa anak-anak tersebut pasti anak orang kaya, ya kan enggak gitu. Terus kalau yang nggak punya terus gimana? Sementara itu, nama musisi dan bintang sinetron Didi Riyadi terdaftar sebagai bakal calon legislatif atau bacalek dari Partai Nasdem dalam momentum pemilu 2024. Tentu saja hal itu membuat publik kaget karena Didi Riyadi tak memiliki sepak terjang berpolitik serta pernah menjadi kader sebuah partai politik. Didi Riyadi mengakui momentum pemilu 2024 adalah perdananya terjun ke politik dan menjadi bacalek dari Partai Nasdem. Sampai akhirnya terjun ke politik secara ada dua angle nih. Oke, jelaskan. Jawaban sederhananya sih sebenarnya ya semua kan punya hak dan kesempatan yang sama, jadi artinya itu dipakai aja gitu loh. Hak politik atau political rights ya semua punya gitu loh. Jadi pilihan yaitu mau dipakai atau enggak gitu loh. Nah, kalau yang jawaban agak lebih panjangnya lagi, politik sih bukan sesuatu yang baru atau bukan barang baru buat saya yang udah ada ketertarikan dengan dunia sosial, politik dan sejarah dari kecil gitu. Jadi memang udah ada ketertarikan ke situ gitu loh. Tapi selama ini yang di capture oleh orang-orang gitu adalah Didi Riyadi yang berkecimpung di dunia entertainment sebagai aktor, sebagai musisi, model dan lain-lain lah gitu loh. Karena ya menurut saya sih wajar aja. Karena yang berjalan lebih dulu karir di dunia entertainment, ya memang bukan karir di dunia politik kan yang berjalan lebih dulu gitu loh. Ya udah, tentunya apa yang menjadi ketertarikan saya terhadap dunia politik tentunya harus juga ada langkah-langkah yang konkret gitu loh.
Jadi bukan hanya ada di oh ya suka aja, tertarik aja atau apa, ada yang di kepala aja atau di hati aja, enggak.